Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan mulai menanam duren di pekarangan belakang rumah saya, teman-teman. Di sini ada 10 lubang yang saya buat, dan ini adalah penanaman perdana. Untuk pagi hari ini kita akan praktekkan pola penanaman dengan cara yang mungkin insya Allah lebih aman untuk pertumbuhan dari bibit duren kita itu sendiri, ya. Bisa kita adopsi dari pola Pak Agus Widodo, Bang Ike Rismen, dan petani-petani lain, ya, petani-petani duren lain baik yang saya kenal di Facebook, di YouTube, maupun di TikTok, ya. Ada Bofam, banyak sekali petani-petani duren, bocah duren, ya kan, yang cara nanamnya pakai busut cakep gitu, ya kan. Itu tidak tanam duren asal tanam, bibit masih kecil, bahkan cangkul masuk bibit tutup, itu kan kasihan. Apalagi tanah di sekitar kita ini, khususnya di lokasi saya, sangat keras banget, teman-teman. Lihat tanah-tanah kuning seperti ini keras banget, musim hujan pun keras, ya. Apalagi pada saat musim kemarau, baik kayak batu tanahnya, ya. Maka kita perlu melakukan penggalian lubang terlebih dahulu, seperti lubang ini yang cukup luas, ya, 60 x 60, kedalamannya sekitar 50 cm. Oke, nanti dari situ ini akan kita olah tanahnya, kita akan campur dengan tanah yang ada, ya, tanah galian dan sekam, ya, sekam yang sudah agak lama, ya, sekam yang sudah lapuk lah begitu, sehingga kita harapkan di lubang ini, ya, itu akan menjadi pot besar, bahasanya akan mengandung media tanam yang lebih remah, yang lebih gembur, ya, yang lebih poros gitu, sehingga dia tidak keras banget kayak batu, bahasanya tanah yang sangat keras sekali. Kasihan akar bibit kita, ya. Kalau kita hanya cangkul tanam, akarnya bakal menderita tuh untuk jalan gitu kan, ya. Nah, tapi kalau kita sudah gali agak luas, 60 x 60, kedalaman cukup 50, lalu media tanam akan kita penuhi lagi di sini, ya, dengan media tanam yang sudah lebih gembur tentunya, ya. Lebih gembur, lebih baik insya Allah. Baru kita lakukan penanaman. Bisa dengan semi busut, ya, bisa dengan busut total. Nah, pada pagi hari ini nanti apakah kita akan pakai semi busut? Kalau semi busut itu maksimal 1/3 bagian polybag, bahasanya, ya. Tanah di polybag itu masuk ke tanah, selebihnya di atas, 2/3-nya di atas. Baru kita bikin busutnya, kita gunduk seperti itu, ya. Artinya tidak kita total 100% polybag itu masuk dalam tanah baru kita ratakan dengan tanah, begitu tidak kalau saya, ya. Kita khawatirkan kayak gitu perjalanan akarnya terlalu sempit untuk memenuhi lubang yang sudah kita buat itu, teman-teman. Gitu ya kalau saya, ya. Jadi soalnya nanti akan kita buat semi busut atau kita busut 100%, artinya lubang kita penuhi dengan tanah, nanti bibit kita, polybagnya kita taruh di atas lubang gitu. Ya, kita praktekkan saja dulu. Yang pertama kita lakukan adalah akan kita mencampur media tanam, tanah dengan sekam. Itu yang akan kita penuhi ke lubang tanam kita, ya. Itu dulu. Oke, ya, kita kerjain. Tuh, teman-teman, itu antara tanah sekitar bekas galian juga termasuk, ya. Itu sudah saya mix, ya, dengan sekam tadi tuh. Oke, selanjutnya apa? Ya, selanjutnya ini, ya. Di sini ada NPK, ya, teman-teman. Saya akan tebar NPK di dasar lubang dulu sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya, NPK sudah masuk. Oke. Furadan.
Ini furadan ini untuk mengantisipasi hama-hama di dalam tanah lah gitu ya. Entah itu ulat atau hama-hama tanah lain lah begitu. Ya, mengantisipasi lebih baik. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Setelah furadan dan NPK masuk di dasar lubang, selanjutnya oh ya, sebentar. Ini kita kasih furadan dan NPK enggak usah lah ya. Kita masukkan ini, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini kita padatkan teman-teman. Dipadatkan ya. Oke. Di awal pun kita padatkan, dia juga tidak akan sekeras seperti tanah awal ya, tidak. Tapi dia akan tetap lebih lembut kok. Tapi tetap harus kita padatkan lah. Oke. Sekali lagi. Oke. Ini lubang sisa sedikit teman-teman, sisa setengah jengkal. Nah. Oke. Selanjutnya ini bisa kita siram ya teman-teman, siram sedikit dulu lah. Ini kita siram. Ya, lubang sudah cukup penuh. Oke. Oke, selanjutnya kita letakkan di sini. Di tengah-tengah ya, di tengah-tengah. Oke. Oke. Ya, nih. Ya, barat ada di sana. Oke, barat ada di sana. Maka ketika pohon kita sujud ruku arahnya ke sana, maka arah rukunya itu dihadapkan ke barat. Ya, dihadapkan ke barat. Matahari kan ada di sini nih, di belakang. Ya. Jadi posisi pohon bengkoknya itu dihadapkan ke barat ya. Nanti diharapkan sinar matahari ada dari sana. Nah, nanti dia akan tegak dan akan mengarah ke timur, berbalik arah dia. Bahasanya gitu. Ya, teorinya dari para suhu-suhu itu seperti itu. Oke, ini kita hadapkan ke barat. Oke. Selanjutnya kita potong bagian bawah ini biar mudah bukanya ya. Kita potong. Oke, sudah tembus teman-teman. Oke, alas polybag kita angkat sudah. Oke, udah arah ke barat, matahari dari sana. Oke. Nah, ini nanti terakhir kita angkat ya, terakhir. Khawatir kalau kita angkat duluan, kita lepas polybagnya, ya. Khawatir tanahnya yang ada di dalam polybag ini dia menghambur. Jadi kita penuhi dulu, oke? Nanti tanahnya itu akan munjung sebatas tanah ini teman-teman. Ya, ini tanah, batas tanah seperti ini. Nah, nanti tanahnya seperti ini, tinggi. Ya. Lihat teman-teman, tanahnya sudah saya hampit, sudah saya timbun semua ke pohon ya. Selanjutnya ini akan kita tarik polybagnya ya. Ternyata keras. Bismillah. Oke, baru kita robek. Seperti ini teman-teman. Nah, jadi aman dia. Ya, ini batas tanah. Nih. Nah, nanti tingginya seperti ini nih. Setinggi nih. Akan kita buat agak lebar. Oke. Ini namanya menanam dengan pola busut atau bisa dikatakan juga semi busut. Ya, semi busut. Karena tadi ada mungkin sekitar
setengah jengkal kurang lah, sekitar setengah jengkal kurang bagian polybag itu masuk ke tanah di lubang ya. Bisa kita katakan ini busut lah begitu ya, tidak kita tanam total di bawah permukaan tanah ya, garis tanah tidak kita tanam di bawahnya tapi di atas permukaan tanah ya. Ini tanah nih, nah polybag kita ada di atasnya tuh, tinggi dia, makanya dia bentuk nanti agak menggunung, membusut gitu ya. Oke, ini akan saya ketengahkan tanahnya dulu ya, kita tinggikan. Oke, saya kerjakan dulu. Ada yang ketinggalan satu teman. Sebelum saya selesai membuat busutnya, busut di sana ya. Ini kita siram dulu terakhir dengan antrakol. Penting teman-teman ya. Nih, kita penuhin airnya lah, kita di sini dulu, kita penuhi airnya. Lalu bentar ya. Antrakol ya. Ini fungisida. Penting kita lakukan penyiraman dengan fungisida pada saat kita penanaman seperti ini agar ketika ada bibit-bibit fungi, jamur dan lain-lain bisa diantisipasi dengan anti fungi. Oke. Ya. Seberapa banyak? Aduh, seberapa lagi Pak Agus bilang ya? Udah, kita pakai bismillah kira-kira saja ya. Insya Allah segini ya. Sekitar 2 sendok makan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita ratakan. Dengan cara busut seperti ini juga mengantisipasi busuk akar teman-teman ya. Karena dia tidak, insya Allah tidak tergenang air lah bahasanya gitu. Kalau hujan, musim hujan seperti ini, walaupun hujan banyak, akar masih ada di permukaan begitu. Oke, kita siram. Bismillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, penanaman satu bibit durian kami sudah selesai di tahap awal ya teman-teman ya. Saya kurang tahu jenisnya, ini kayaknya duri hitam nih ya, blackthorn atau duri hitam kalau nggak salah ya. Nanti ku tanya lagi teman-teman yang paham melihat jenis durian dari daunnya ya. Ya pasti ini kayaknya bukan musangking. Kalau musangking daunnya dia lebih lonjong katanya, lebih panjang, kurus panjang. Nah ini agak lebar. Entah ini bawor atau kayaknya duri hitam kayaknya. Oke. Tuh. Jadi busutnya lihat teman-teman, cukup luas busutnya. Kelihatan nggak kalau di kamera ya? Tuh. Dan dia dari permukaan tanah tinggi. Tuh. Ini permukaan tanah. Nah, lihat busutnya. Tuh. Ya, jadi menggunung dia. Menggunung kayak kuburan gitu. Ya. Nah, nanti busutnya ini seiring berjalannya waktu akan kita lebarkan terus ya. Akan kita lebarkan. Sekarang cukup mungkin sekitar diameternya 1 meter kali 1 meter lebih sekitar gitulah. Oke, tuh, dia menggunung tinggi ya. Nih. Sejengkal lebih dari permukaan tanahnya. Ini permukaan tanah, teman-teman. Nah, itu sekitar sejengkal ya. Sekitar sejengkal. Oke. Seperti itu. Nih. Ya. Terus sedikit penjelasan. Saya belum menggunakan pupuk kandang di media tanam ini ya, karena dikhawatirkan ini musim hujan, pupuk kandang walaupun sudah terfermentasi matang, saya masih ada kekhawatiran akan jadi masalah gitu. Khawatirnya jadi sarang ulat segala macam ya. Jadi nanti dulu cukup ini saja ya. Nanti penyiramannya diperhatikan, terus suplai kebutuhannya ya bisa kita buat dari pupuk organik cair, kita siram gitu. Kapan kita masukkan pupuk kandang nanti setelah dia agak besar sedikit. Oke, itu pun dari pinggiran. Itu teman-teman ya. Oke. Tapi kalau teman-teman mau nanam dengan pola lain silahkan, tapi ini pola yang menurut saya lebih aman ya, lebih aman untuk bibit itu sendiri. Oke, semangat menanam, hijaukan bumi. Semoga kita bisa menjadi agen-agen untuk menjaga bumi kita ya, agar tetap hijau. Masalah hasil itu nomor 100 pohon lah. Ya, kita berharap juga semoga nanti kita bisa menjadi pekebun yang
memiliki tanaman yang cukup banyak ya. Sehingga kita sebagai petani bisa mendapatkan penghasilan yang bagus dari bertani dan berkebun kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.